Oke. Devon kasih tahu aku kapan mulainya ya. Silakan kalau mau mulai. Oh, oke. Oke, ya udah kalau kalau udah boleh mulai, aku buka ya. Halo Ya. teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau belajar mengenai yang namanya transformation of impression. Jadi, em, sekilas aja ya, ini hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita tuh kayak pengen belajar apa sih yang namanya impresi itu. Terus kita juga mau belajar apa apa namanya? Bagaimana manusia memproses stimulus yang datang dari luar di dalam diri kita, apa yang terjadi di dalam diri kita ketika kita memproses itu. Lalu bagian otak mana yang aktif ketika kita memproses itu gitu. Jadi diharapkan ke depannya ini teman-teman itu bisa lebih konsius ya, lebih lebih konsius dalam hidup gitu. Jadi oke, kita mulai aja ya tanpa basa-basi. Teman-teman semua udah bisa lihat ininya ya, share screen aku. Oke. Sama nanti mungkin aku di apa namanya? Di tengah presentasi mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan. Terus mungkin ada kayak tebak-tebakan kali ya, ada juga. Jadi tolong nanti aktif aja ya partisipasi di chat, di chat aja ya biar gak. Oke. Halo, halo. Welcome, welcome. Di sini ada semuanya udah datang. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Yuk. Oke. Hari ini kita mau belajar apa sih? Tadi sebenarnya udah aku jelasin sekilas, cuman aku ini lagi ya. Jadi yang pertama kita mau belajar apa itu transformation of impression. Terus kita juga mau belajar the human machine. Jadi kayak ada anggapan bahwa manusia itu bisa disamakan dengan mesin atau komputer gitu. Atau komputer yang bisa diprogram macam-macam. Nah, nanti kita gali lebih dalam ya. Terus ada juga apa sih what happen if we are not conscious gitu. Apa sih yang terjadi kalau kita nggak conscious? Itu apa yang terjadi? Terus ini yang paling agak mungkin mind blowing sedikit adalah what is real. Jadi apa sih kenyataan itu tuh apa sih gitu? Kayak selama ini tuh kita kayak kita merasa hidup di reality gitu, merasa hidup di kenyataan, tapi sebenarnya kenyataan itu tuh apa gitu. Nanti kita coba ulik juga. Terus selanjutnya kita akan belajar bagaimana how impression is formed. Jadi bagaimana impresi itu dibentuk ya. Bagaimana impresi itu apa ya? Kayak perspektif atau images gitu yang akan diolah oleh otak kita. Nanti aku akan lebih jauh juga di sana. Lalu selanjutnya ini yang paling penting ya, problem solving. Nah, kan nih teman-teman suka nih ya yang namanya problem solving. Karena kan pasti teman-teman kayak pengen belajar gimana sih cara mengatasi masalah. Nah, tapi ini tuh bukan problem solving yang biasa kita tahu. Ini problem solving dengan nggak cuman pakai intelektual, tapi pakai spiritual juga kayak gitu. Lalu yang paling terakhir juga yang paling penting adalah how to transform your impression. Jadi kayak gimana kita mentransformasi stimulus atau impresi yang diolah oleh otak kita. Gitu. Next. Nah, oke, sekarang kita ke ini dulu ya. Apa sih itu transformation of impression? Jadi di sini ada tulisannya transformation signifies the one thing that change into something else. Jadi transformation itu adalah sesuatu yang berubah gitu ya. Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Itu definisi kata dari transformation. Nah, sementara impression means an idea, feeling, or opinion about something or someone, especially one formed without conscious thoughts or on the basis of little evidence. Aduh, coba dari kata-kata ini kayak kelihatan kan? Berarti impresi itu tuh kayak ide, perasaan, atau opini mengenai sesuatu yang terbentuk tanpa kita tuh sadar gitu. Tanpa kita tuh conscious, tanpa kita sadar dan basisnya itu hanya berdasarkan eh, yang bukti-bukti yang nggak banyak gitu. Jadi kita tuh kayak ngambil kesimpulan cepet aja gitu.
Iya, Gimana terus dong? jadi transformation of impression itu adalah bagaimana memproses, mengubah impression yang tadi otomatis terbentuk secara nggak sadar, itu kita ubah secara sadar dan kita proses secara sadar juga kayak gitu. Oke, next, the human machine. Di sini ada katanya tuh manusia itu bisa dianggap mirip kayak mesin, mirip kayak apa namanya, komputer ya disebutnya ya, kayak komputer. Kenapa? Itu karena ada dua alasan katanya. Yang pertama adalah manusia itu kayak bergeraknya tuh mekanik gitu. Jadi tuh ada input, ada proses, ada output. Jadi kita kayak bikin program gitu. Bikin program, masukin datanya apa, nanti dia bergeraknya gimana. Nah itu. Terus kebanyakan orang itu beraksi secara otomatis. Berdasarkan kayak algoritma pemrograman yang ada masuk di dalam otaknya dia. Jadi kayak orang tuh bisa nebak, wah si orang ini kalau dikasih trigger kayak gini, dia pasti kayak gini nih. Gitu. Terus yang kedua adalah emang eh, apa namanya, struktur tubuh manusia itu sendiri itu kompleks ya, kayak mesin gitu. Jadi ada sistem pencernaan, ada sistem apa saraf juga, ada sistem pernapasan segala macam, dan itu tuh semua sistem saling terkait, sambung menyambung dengan yang lain. Dan makanya itu bisa bukan dianggap sama, tapi bisa diibaratkan seperti seolah-olah mesin. Nah, di sini kelihatan ya, ada gambar orang, bapak-bapak, aduh bapak-bapak, mas-mas, yang dikendaliin, seolah-olah dia tuh puppet ya. Di otaknya itu dia kayak digerakin gitu, dikontrol. Nah, siapa yang mengontrol ini? Gitu. Banyak yang mengontrol ini. Entah itu circumstances atau situasi, entah itu orang, bahkan apa sih kayak iklan TV itu juga kayak berusaha mengontrol atau memanipulasi otak kita supaya kita beli. Mungkin teman-teman juga udah tahu sekilas ya tentang ini. Cuman kita akan belajar lebih jauh lagi ya mengenai ini. Oke, di sini ada sebutan. Unconscious human itu sama dengan intellectual animal. Waduh, apa nih gitu kan? Apa sih yang ngebedain manusia dengan hewan? Katanya ada yang bilang kalau manusia itu punya akal budi. Tapi apakah hewan nggak punya akal? Apakah hewan nggak bisa problem solving? Bisa juga. Buktinya apa namanya kayak ada burung burung gagak ya, burung gagak dia nggak bisa menciin apa sih namanya si kenari. Terus sama dia ditaruh di jalan, dibiarin, dilindas sama mobil. Terus dia makan hasil lindasannya. Apakah itu bukan problem solving? Itu problem solving juga. Tapi yang membedakan manusia dengan hewan adalah consciousness-nya itu, jiwanya gitu. Kita tuh eh ketika kita conscious, kita akan berbeda gitu dari hewan. Tapi ini ada sebutannya intellectual animal. Kalau orang nggak conscious, hidupnya kayak zombie aja. Cuman berdasarkan trigger yang masuk terus dia reaksi, trigger reaksi. Ya udah dia mah cuman kayak sama aja kayak hewan tapi pinter. Jadi disebutnya intellectual animal. Nah, di situ disebutin ya, the intellectual animal often act as a puppet controlled by ego. Jadi, apa namanya, ada ya orang yang misalkan yang nggak conscious sama sekali, dia tuh hidupnya tuh seolah-olah kayak dikontrol sama egonya, gitu. Jadi kayak misalkan ego itu macam-macam ya, ada iri, dengki, serakah, terus malas gitu ya. Nah, orang yang nggak punya conscious itu dia kayak dikontrol aja terus sama egonya. Lihat, misalkan dia lihat sosmed gitu ya, lihat temennya sukses, iri gitu. Itu udah dikontrol sama si ego gitu kan, si irinya itu ngontrol dia, langsung langsung nggak suka gitu. Terus apa namanya, lihat barang gitu misalkan, lihat barang diskon murah gitu ya, padahal nggak penting-penting amat, padahal nggak butuh. Tapi karena dia serakah, dia borong semua, padahal dia nggak perlu. Padahal kalau dipikir-pikir dia nggak perlu gitu. Tapi dia cuman kayak, ah mumpung nih, mumpung murah, mumpung sekarang gitu. Mumpung murah, sekarang beli gitu.
Itu apa? Itu serakah. Itu ego yang mengontrol sih serakahnya. Gitu. Terus ada juga sebutan di sini, an external impression has the power to push a button in the human machine, causing it to react in mechanical ways. Ini yang tadi ya. Tinggal push aja buttonnya. Kita udah tahu nih orang, apa namanya, nih orang misalkan egonya tuh di mana ya, yang bisa dimainin. Misalkan nih orang nih agak ini suka ya yang tadi yang diskonan kalian nyebutnya ya. Orang ini orangnya nggak mau rugi gitu ya, nggak mau rugi, terus gampang dipancing. Udah aja push aja button, dia tinggal tinggal tusuk, woi, ini mumpung mumpung diskon, coy, lo beli deh gitu. Terus dia langsung, oh iya ya bener juga beli gitu kan. Nah itu, jadi kayak padahal dia sadar nggak dimanipulasi? Nggak sadar kan? Dia mikirnya dia untung, padahal enggak juga yang untung siapa? Yang untung yang jualan gitu. Terus, oh di sini ada contoh lagi nih ya, kayak Google ya katanya. Google itu, udah tau lah mungkin kalian semua ya, Google tuh ngumpulin semua data kita loh. Mulai dari Google Map, ngumpulin, wah si Fristi hari ini lagi jalan-jalan kemana nih. Terus, mana apa sih, Google Map, terus ada apa lagi? Google Fit. Oh si ini lagi olahraga nih di mana. Terus ada apalagi sih mereka tuh punya apa? YouTube ya, YouTube. Wah, nontonnya apa aja nih gitu kan. Jadi dia tuh ngumpulin, Google itu tuh ngumpulin data-data kita apa aja. Jadi kita tuh kayak di sebuah em, di gather, di semua data kita yang ada tuh di gather jadi big data, terus sama mereka tuh diproses, dianalisis. Oh, orang itu ternyata suka sama yang misalkan apa ya? Sama yang viral-viral. Yang viral-viral tuh gimana? Oh, yang viral itu biasanya yang kontroversi gitu misalkan. Udah kasih aja kontroversi terus. Jadi apa ya? Data ini nggak cuma dipakai buat itu loh, nggak cuma dipakai buat di sini apa ya? Dibilangnya marketing sama advertising ya. Nggak cuma itu loh, bisa dipakai buat politik. Ya kan? Tinggal adu domba aja kubu A sama kubu B. Kasih, misalkan yang orang yang kubu A, kasih aja suggestion video YouTube-nya tentang apa kejelekan si kubu B terus-terusan. Jadi dia makin benci sama kubu B. Yang kubu B juga kasih aja suggestion videonya yang ngejelek-jelekin kubu A. Makin perang kan ntar. Itu politik di situ main. Kalau marketing sama advertising semua udah tahu lah ya yang namanya digital marketing, apalagi teman-teman kayak yang udah terjun di digital marketing udah pastilah ngerti gitu. Gimana kita bikin target advertising, gimana kita mengolah data. Oh, ini target customer-nya ini berarti kita misalkan target customer-nya antara umur 20 sampai 30 berarti kita cara advertising-nya tuh pakai yang em, apa namanya? Yang trendy gitu. Si brand ambassador-nya yang asik, yang anak muda gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak conscious, ya ke bawah aja gitu kan ya, udah hanyut gitu. Apa namanya? Diadu domba sama apa tadi yang kalau misalkan politik gitu kan. Wah, jadi benci sama kubu yang lain. Wah, marah-marah gitu ya. Wah, perang di Twitter gitu kan. Iya, kalau kita nggak conscious tuh kayak gini aja, kayak kayak puppet gitu. Kita tuh kayak dikontrol sama orang. Siapa orangnya? Ya itu. Ya, ya, yang mengontrolnya tuh yang bikin itunya siapa aja gitu kan. Ya nggak harus Google apa aja. Jadi kalau bisa sih jangan mau jadi puppet ya. Jangan mau jadi boneka yang bisa ikut-ikutan kemana aja orang mau gitu. Kita harus sadar karena kita manusia gitu. Nah, direction is what important. Iya, nggak apa-apa. Ada banyak stimulus yang masuk, ada banyak informasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapi stimulus tersebut gitu. Reaksinya itu yang paling penting. Oke, kalau kita tuh hidup secara sadar, hidup berkesadaran, kita tuh bisa freedom, kita tuh bisa bebas, kita tuh bisa lebih free. Iyalah, ya nggak sih? Misalkan ada orang lagi heboh gitu tanggal kembar atau lagi heboh diskonan. Tapi kalau kita sadar, oke, iya ada diskonan, tapi aku
Bentar, aku pikir dulu ya, gitu. Kayaknya sih nggak perlu-perlu amat, soalnya aku masih punya barangnya di rumah. Oke, ya udah nggak apa-apa, makasih. Kamu rugi loh nanti. Ya nggak juga sih, aku masih punya kok ini gitu. Aku nggak akan rugi. Yang rugi siapa ya? Kamu yang jualan. Ya nggak sih, ya nggak gitu juga. Cuman eh bisa susah gitu dikontrol gitu. Orang yang conscious, manusia yang sadar itu akan sulit untuk dimanipulasi, akan sulit untuk dikontrol oleh siapapun atau faktor apapun, bahkan situasi sekalipun ya. Oke, terus kita lanjut. Ini mantap nih. Ini pasti apa? Kayime lebih ngerti nih dari aku nih. Tapi ini aku mau kasih tahu. Apa namanya? Ini contoh dari manipulation of impression. Yang trigger, yang di-trigger adalah greed, serakah. Gak cuma serakah, fear juga, takut. Coba kita lihat di sini. Jadi di sini ada aset. Anggap aja saham kali ya. Ini saham. Ini yang garis mana? Garis biru di atas ini adalah estimasi harga apa namanya? Harga yang seimbang. Fair tuh apa ya? Harga yang benernya lah ya, yang layak gitu ya. Harga yang layaknya segitu. Terus di sini eh ketika apa namanya? Ketika harga si aset tersebut turun, di sini undervalue, di sini tuh ada tim analis sama tim broker. Di sini tuh ada tim apa broker sales timnya tuh bilang tolong apa namanya stop level based on their client update and forex and reward. The result is huge cloud of sell order. Disuruh kayak apa namanya stop loss gitu ya. Kebanyakan di sini ada yang stop loss, ada konservatif, ada average, ada high risk juga. Aku nggak akan jelasin detail soalnya pusing juga ya. Cuman ini kira-kiranya kayak gini. Jadi ada dua dua apa namanya? eh dua eh bukan kategori apa? Dua pihak ya sebutannya. Dua pihak, satu broker, satu sales. Apa namanya? Analis ya, analis sama broker, sorry. Broker. Nah, yang analis itu bilang udahlah paksa aja push the client to start buying this undervalue asset gitu kan. Analis bilang, kamu beli aja mau murah gitu di sini. Gitu kan. Bilang kayak gitu. Nah, terus em, di sini mulai yang beli klien satu beli, klien dua beli, klien tiga beli. Terus yang strongholder tetap aja apa namanya? Strongholder yang pertama jual di sini, terus strongholder yang kedua jual di sini kayak gitu. Terus dimanipulasi lagi nih marketnya gitu. Begitu udah naik si apa namanya si harga sahamnya begitu udah naik itu dimanipulasi lagi supaya turun turun lagi gitu turun lagi si sahamnya jadi tuh nggak nyampe ke nilai yang sebenarnya jadi apa namanya udah gitu aja terus analis suruh jual suruh beli suruh jual suruh beli gitu loh kayak terus orang mau aja kayak gitu kenapa mau aja dimanipulasi suruh jual suruh jual suruh beli saham kayak gitu karena dia takut takut duitnya hilang satu takut duitnya hilang yang satu lagi mumpung gitu kan mumpung murah jadi beli gitu itu tuh sebenarnya yang dimainin adalah egonya ego itu ya nggak cuma greed nggak cuma serakah fear juga bisa masuk ego gitu ketakutan yang tanpa alasan itu juga masuk ego karena dia bisa mengontrol kita gitu gitu asik kayaknya ini Kayime yang lebih paham ya cuman kira-kira gitu suruh beli suruh jual mau aja gitu kan karena dimanipulasi si egonya ini. Oke, ini ada seru nih. Ini The Matrix gitu. Example of satu lagi ya. Contoh manipulation of impression itu woman in red dress. Ayo kita play video ya. Aku punya video. Bentar ya. Suaranya keras, guys. Oh, mulai keras.
Oke, aku mau nanya, woman in the red dress ini dia ego apa? Ayo teman-teman jawab dong, chat. Di kolom chat aku baca ya. Bacain. Gak tahu Kak. Lu. Ya, Pilihannya ada apa cewek-cewek aja sih. sih? Aduh, sorry. Siapa tuh Pilihannya yang ada apa belum aja buka? sih? Gue Di dalamnya Reva. ada apa aja sih? Ya, pilihannya apa aja? Tadi kan ada. Ah, pilihannya apa aja? Nah, Eh, ya, kalau dikasih tahu pilihannya mau langsung ketebak kan jawabannya. Nggak seru banget dong. Ya, ego kan ya itu tadi aku sebutin kontrol diri kita, fear, lust, greed, gluttony, itu loh, kan Ilas. simple, iya lust, iya lust. Tadi maksudnya si siapa namanya? Morpheus ya, Morpheus ya. Si Morpheus eh, apa are you listening to me or you looking at the woman in the red dress gitu kan. Itu kayak simbolik gitu loh. Jadi tuh dia udah tahu si Neo itu tuh pasti ngeliatin si cewek cewek baju merah ini gitu. Kalian nonton gak sih Matrix? Matrix tuh kan apa namanya? Jadi kayak dunia ini tuh simulasi gitu di Matrix. Kalau aku pikir-pikir ini mind blowing juga sih. Jangan-jangan kita beneran kayak di Matrix gitu. Terus ada orang yang sadar kalau mereka itu sebenarnya ada di dalam simulasi, ada yang nggak sadar. Nah, tadi si Morpheus bilang, Neo, di sini tuh ada orang-orang yang kamu lihat, ada carpenter, ada businessman, ada lawyer segala macam. Tapi orang-orang ini tuh nggak sadar loh, mereka tuh sekarang lagi ada di dalam sebuah sistem yang udah dikontrol gitu hasilnya, yang udah dikontrol hasilnya dan mereka tuh saking dependennya sama sistem itu mereka tuh bakal fighting berjuang untuk mempertahankan sistem tersebut. Padahal sebenarnya mereka tuh dikontrol doang, dikontrol apa ya? Ya udah, kalau ada kamu kalau ada woman red dress, kamu langsung lihat aja gitu. Dia kan cantik gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi bener orang tuh di sini bener-bener kayak NPC. Ada yang tahu NPC kan? NPC itu non playable karakter di game itu kayak udah kita tuh udah tahu setnya tuh dia tuh pasti jalannya ke sana gitu. Pasti kalau ditanya A, pasti jawabnya A lagi gitu. Kayak semua tuh udah terkondisikan kayak gitu. Udah terkondisikan di situ. Menurutku ini sangat mind blowing banget sih. Aku dulu karena masih kecil ya waktu nonton Netflix tuh nggak ngerti. Pas kemarin aku nonton lagi, terus langsung wow gitu. Langsung kayak what gitu kan. Bener juga gitu. Dan menurutku lumayan mind blowing dan lumayan menggugah apa namanya pemikiran juga terhadap suatu reality gitu. Jadi kalau teman-teman ada waktu mungkin nonton Matrix sih. Banyak. Oke, lanjut ya. Kok putar lagi sih kalau nggak bisa next. Oke, ini ada lihat ada interior world, ada exterior world, ada dunia yang ada di dalam diri, ada dunia yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita yang ya apa kota, ya kita tinggal di mana. Misalkan aku sekarang lagi di Jepang, oh aku di Gunma gitu kan. Oh aku lagi di kamar, ini exterior world aku. Interior world aku yang terjadi di dalam kepala aku gitu kan. Belum tentu sama gitu dengan yang di luar kan. Siapa tahu aku lagi mikirin makanan di Indonesia gitu kan. Jadi nggak, kalau exterior world aku ada di Jepang, tapi siapa tahu aku lagi mikirin makanan di Indonesia. Jadi interior world aku mungkin lagi ada di Indonesia gitu. Terus di sini dari gambar ini kelihatan nggak sih human, manusia itu punya yang namanya personality. Itu tuh kayak topeng kita. Topeng kita yang kita pakai ketika kita keluar ke exterior world. Ketika kita keluar ke dunia di luar kita. Jadi kadang-kadang kita itu apa namanya? Makanya disebutnya kadang bunglon ya.
Kita berubah sesuai kondisi kita gitu. Misalkan ada orang yang apa namanya? Misalkan di tempat kerjanya dia jaim gitu ya, sebenarnya orangnya lawak gitu, tapi karena dia pengen kelihatan profesional, ya udah dia pakai topeng profesionalnya gitu. Terus dia jadi ya profesional aja, padahal sebenarnya emang nggak gitu aslinya kayak gitu. Itu personality kita. Jadi kayak untuk topengnya ya, topeng kita. Terus ada juga apa namanya? Oh, ini ada intelektual, motor atau ini ya, motorik ya. Motorik tuh untuk gerak ya. Motorik, emosional, instinktual, sama seksual. Ini ada 5. Nah, ini nanti aku bahas ya, dari kelima-limanya. Bagaimana manusia memproses data dari exterior world untuk masuk ke dalam interior world-nya dia, di dalam sini, di dalam pikiran dia, itu melalui 5 intelligence gitu. Yang pertama adalah intelektual, brain. Yang kedua adalah motorik atau gerakan. Yang ketiga adalah emosional. Emosional ya sedih, seneng, gak suka, jijik gitu kan. Atau apa itu masuknya di emosional. Terus ada instinktual. Kalau instinktual tuh kayak reptilian brain ya sebutannya mungkin. Jadi udah insting. Misalkan kalau ngelihat apa namanya? Oh, kalau megang panas ya, refleks ya. Megang panas gitu. Jadi refleks narik tangan itu instinktual. Seksual, itu seksual ya udah jelas saya itu yang kayak misalkan kalau lihat cewek cantik jadi apa seneng gitu ya pengen pengen deketin cewek itu gitu atau kalau misalkan perempuan seneng lihat cowok ganteng gitu ya gitu ya gitu kayak gitu. Nah dari lima pusat intelijensi ini diproses semua data itu diproses lalu dimasukkan ke dalam ini kita interior world kita. Nah, di sini ada sebutannya liberated consciousness sama condition consciousness. Nah, ini sebutannya gimana nih? Kesadaran yang liberated. Liberated itu bebas, lepas. Kalau kita benar-benar sadar tanpa dipengaruhi manipulasi, manipulasi negatif dari luar atau bahkan tanpa dipengaruhi oleh ego, yang keluar itu akan selfless love gitu. Karena hmm, ada yang bilang sebenarnya manusia itu jiwanya pada dasarnya memang harusnya uh, baik gitu karena kita kan uh, apa istilahnya sebutannya jiwa kita adalah kayak pure gitu ya dari Tuhan gitu pure gitu nggak dimasuk-masukin sesuatu kayak gitu. Tapi kenapa kadang kita tuh jadi ada ego segala macam. Nah, itu tuh karena conditioning gitu. Karena banyak dimasukin dari luar, manipulasi, bahkan kayak apa namanya? Didikan kita waktu kecil misalkan bikin kita jadi egois gitu atau misalkan segala macam lah itu nanti gitu ya aku bahas. Jadi ketika kita udah conscious terus apa namanya? Dan bebas itu akan bagus gitu hasilnya. Tapi ketika kita nggak conscious, ketika kita nggak sadar, kita akan dikendalikan oleh yang namanya ego gitu. The many I, aku gitu. Aku yang mana nih gitu kan. Aku yang proud gitu, sombong atau aku bangga. Tapi bangganya tuh bukan bangga yang bagus gitu, bangga yang nih aku nih gitu. Greed, laziness, lust, anger, pride, gluttony, envy, self-esteem yang berlebihan, attachment ini juga termasuk ego ya, attachment. Misalnya aku contohin ya, apa ya yang hilang HP deh, mana HP ya? Oh dia aku pakai rekaman. Ya udah HP HP hilang gitu. Sedih banget kayak kayak berasa jiwanya hilang setengah. Itu kenapa? Itu karena attachment terhadap si HP-nya. Fear, resentment, ignorance, fanaticism juga ya, fanatik. Ketika kita fanatik terhadap sesuatu, itu juga kita nggak terkontrol itu egonya gitu. Jangan sampai kita fanatik sih terhadap sesuatu, itu nggak baik gitu. Terus ya ada macam-macam lah, pokoknya sesuatu yang bikin kita nggak bebas dalam berpikir gitu. Yuk kita next ya.
Jadi apa yang terjadi kalau kita nggak conscious, kalau kita nggak sadar? Ini ada tulisannya. The intellectual animal has the illusion of thinking that he can do when in reality everything happens in him. To him, sorry. Jadi orang yang nggak conscious, si intellectual animal ini, punya ilusi untuk berpikir bahwa aku tuh bisa ngelakuin apa aja dalam hidupku. Padahal dalam kenyataannya dia tuh nggak ngontrol, dia yang dikontrol gitu. Semuanya terjadi gitu kepada dia, bukan dia yang melakukan sesuatu, tapi semua terjadi kepada dia gitu. Dia nggak bisa mengontrol itu, kayak gitu. Jadi we think we are free. Kita pikir itu bebas. But in fact, we are controlled and manipulated by our circumstances. Tapi faktanya kita tuh kontrol loh sama dimanipulasi oleh keadaan sekitar kita gitu. Ketika kita nggak konses ya yang terjadi. Nah, ini sebutannya adalah cascade effect. Bentukannya nih kayak gini nih, yang kayak gambar yang aku kasih di sini ya. Jadi kita tuh kayak orang, bukan orang ya, siapa aja lah, nggak tahu entah Google entah siapa itu bikin skenario dari database yang banyak ya, dari data-data yang ada di situ, bikin skenario. Oh, aku mau orang ini misalkan beli Shopee nih, beli Shopee, beli produk ini pada tanggal segini gitu. Dibikin skenario, terus tinggal dimasukin inputnya apa, dimasukin segala macam, terus di apa namanya selection of a specific path. Nanti ada path-nya, ada jalannya. Oh mungkin dia akan rute ya rute. Dia akan ke sini dulu, dia akan beli ini dulu, dia bahkan kemana dulu, baru dia check out yang ini gitu. Atau dia pilih yang ini ke sana, jadi jalannya lain gitu ya. Itu tuh udah kelihatan gitu, udah kelihatan. Pasti dia kayak gini. Terus tinggal di running aja programnya. Ya udah beli gitu kan. Bener nggak? Jadi kayak apa ya? Kayak dikontrol, kayak kita main The Sims gitu loh. Kayak kita tuh The Sims-nya gitu. Terus orang-orang itu tinggal pakai data yang ada, tinggal kasih input trigger-trigger gitu kan. Oh, Black Friday nih kalau di Amerika kan heboh ya. Black Friday padahal harganya nggak beda jauh gitu kan. Ya paling murah dikit doang. Tapi kesannya tuh gila-gilaan banting harga padahal udah sih gitu kan. Terus orang sampai rebut-rebutan, sampai rusuh, sampai injek-injek gitu kan aneh ya gitu kan. Kayak kalau kita secara sadar kita berpikir gitu kan, untuk apa gitu kita sampai keinjak-injak cuman demi TV gitu kan. Emang kita bakal beli TV tiap tahun? Nggak juga kan? Gitu. Terus kalau kita nggak conscious, kita juga kayak we lack of permanent center of consciousness. At one time we are another one person, at another time we are different person. Our identity will depend on the circumstances. We will be easily triggered by everything. Kita bakal kayak gampang ke-trigger sama semuanya, sama semua hal gitu. Kayak kok kita nggak conscious, ada orang trigger dikit aja marah gitu kan. Misalkan apa ya yang lagi happening sekarang? Ini deh, apa BTS lah misalkan gitu ya. Ada orang suka banget ya BTS gitu kan. Terus ada yang bilang aku mah nggak suka BTS gitu. Terus dia langsung marah gitu kan. Langsung ke-trigger gitu, ke-trigger. Padahal sebenarnya ya udah sih gitu kan. Padahal ya udah orang kan beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Kajol bilang brigadir harusnya contohnya. Apa ya contohnya aku nggak bisa giniin trigger kiri kanan. Ya apa namanya? Ya contohnya itu deh. Jadi kayak gampang kita tinggal dikasih dikasih ininya aja, pemantiknya gitu. Pemantiknya orang ini pasti akan langsung bergerak sesuai sama yang si manipulatornya tuh pengen gitu. Terus ya ini nih, bubur diaduk atau gak diaduk, terus ada yang berantem gara-gara gara-gara masalah ini doang gitu. Padahal ya udah, ya udah gitu kan kayak kenapa gitu kan harus dipermasalahkan gitu kan. Gitu.
Oke, ini ada quotes. Ini bagus juga nih quotes-nya. The human machine have no sense of moral responsibility. They are just puppets that think, feel, and act according the type of eye which control the machine main center at any moment. Jadi, orang yang nggak conscious, itu tuh kayak mesin yang dikontrol. Anggap aja kita tuh kayak komputer atau mesin yang dikontrol oleh eh, type of eye-nya itu kayak tipe egonya ya. Egonya tuh yang lagi aktif yang mana. Misalkan dia lagi greedy ya udah dia dikontrol sama si greedy itu. Nanti dia kayak harus ambil, harus beli, harus punya, harus apalagi kayak aku harusnya semuanya gitu kayak mumpung murah beli semua gitu atau enggak kayak wah gitu kan wah gila nih misalkan saham apa lagi murah gitu borong gitu padahal nggak juga gitu nggak juga nggak harus kayak gitu loh hidup itu kan kayak gitu. Next ya, kan kita masuk ke topik yang ganti lagi. Tadi kan kita udah bicara gimana manusia itu layaknya mesin yang dikontrol oleh sebuah program ya. Eh Sekarang kita mau belajar apa sih real, apa sih nyata, kenyataan itu apa sih? Ayo kita kayak em, apa namanya tukeran tukeran di ilmu ya di sini gitu. Jadi sebenarnya tuh setiap individu, aku aku mungkin beda sama Devon, mungkin beda sama Kak Jul, em, apa namanya kenyataan yang aku hadapi itu akan berbeda oleh semua orang gitu. Jadi each individual has their own reality inside their mind. Reality itu bukan di luar tapi di dalam. Kaget ya? Ini loh. Jadi kayak apa ya? Nggak akan ada pengaruhnya di luar. Segimanapun kamu hidup enak, segimanapun kamu kaya raya, kamu punya rumah apa namanya? Punya rumah mewah, villa gitu segala macam gitu. Tapi gunanya apa kalau nggak bisa tidur gitu? Kalau setiap hari apa ya em, kayak kepikiran kepikiran terus gitu kan atau apa gitu ketakutan misalkan itu kan nggak apa namanya em, nggak guna gitu nggak guna kamu eh apa namanya nggak guna kamu punya kekayaan yang melimpah kalau kamu sendiri itu dalam apa interior world-nya sendiri nggak damai gitu kayak gitu. Terus di sini aku bilang ya di slide, what is correct, what is real, what is the truth, is what we see or feel objective? Of course not. Enggak lah, gimana sih? Gitu. Apakah apa sih yang benar? Gak ada gitu. Apa sih yang aku lihat mungkin beda sama yang orang lain lihat. Terus our reality is only matter for us. It is really subjective. Jadi kenyataan yang aku lihat sekarang, oh aku lagi di Jepang, oh ini ada peta dunia di belakang aku, ini tuh cuman valid buat aku aja gitu, nggak valid buat orang lain. Terus disebutin juga kita kan dapat semua data dari our senses ya katanya dari tangan kita. Oh ini apa namanya ini kasar ini lembut with the smell. Oh baunya enak baunya nggak enak gitu rasa gitu kan. Oh asin manis gitu kan kayak gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Ya semua stimulus yang aku dapat itu belum tentu sama dengan stimulus yang orang lain dapatkan. Aduh, ini nih kasus nih. Ini waktu itu sempet ramai banget. Apa tentang baju. Jadi warna baju ini biru dan hitam atau white, blue and black or white and gold. Ayo teman-teman, chat dong teman-teman. Blue and gold, putih, blue black.
Ayo, ayo, lagi. Memancing keributan. Tergantung layar. Di mana putihnya Kajul aku dari dulu penasaran. White and gold, blue and gold. Tapi aku bisa lihat dua-duanya sih. Putih and gold itu mah. Itu putih karena pencahayaan. Oke, blue and gold. Lagi. Pancing. Blue and gold, hitam biru. Tahan guys. Putih dan gold itu pasti. Tahan. Oke, lagi. Kalau mata kiri white and gold, mata kanan blue and black. Eh, lagi. Mata kanan Fasya ringan kah? Enggak. Udah dicoba sama aja warnanya. Gini. Nggak pakai mata apapun sama. Mata kanan hitam, kiri hitam biru, blue and gold. Iya, Rinnegan ini. Waduh, rusuh kerusuhan. Waduh, chatnya rusuh ini. Katanya sih ya, katanya tuh foto aslinya tuh ini black and blue. Padahal aku ngelihatnya ini jelas-jelas white and gold. Nggak tahu sih ini aku ya mataku. Tapi katanya dari sumber awal fotonya itu dia tuh bentuknya katanya biru dan hitam gitu. Karena ini tuh karena apa sih namanya pencahayaan ya kalau nggak salah brightness-nya itu beda gitu kalau nggak salah. Tapi ya itu doesn't matter lah gitu kan. Kayak nggak penting ini mau mau warna blue and black atau white and gold gitu. Nggak penting ya menurutku. Karena eh yang yang penting itu ya bagi orang yang membelinya itu penting. Kalau aku yang nggak beli ya untuk apa? Untuk tahu. Sampai aku zoom kata tanya. Aduh, anjir putih guys, putih. Ada, waduh. Kenapa kerusuhan ini? Iya bener kata Kayime. Kata Kayime yang penting bukan baju kita. Bener. Asalkan bukan punya kita, bodo amat. Aduh. Udah guys. Aku next ya slide-nya. Nanti aku kasih dah fotonya biar kalian berdebat sendiri. Oke. Nah sekarang lagi tebak-tebakan nih. Warna apa nih? Merah dong. Merah orange. Apa. Merah. White and gold. Ngaco. Kenapa Devon jawabannya ngaco? Gradasi orange merah. Oke, lagi. Pancing. Hijau. Aduh, polisi. Merah marun. Oke, lagi. Kalian aja lah, loh. Orange, merah, pink, ungu, marun. Biru dah, biru. Ya, kalau kata dari apa? RGB-nya sih merah ya. Merah ada gradasi hitam-hitamnya dikit. Cuman ya, kalau aku tanya gini. Kalau orang buta warna, lihat ini, lihat gambar ini, apakah ngaruh warnanya? Orang yang buta warna nggak ngaruh. Kalau dia buta warna apa? Buta warna sempurna ya sebutannya yang cuma bisa lihat hitam putih itu. Kalau apa namanya? Hitam putih hitam putih ya warnanya ya mungkin abu agak gelap gitu kan. Yang dia lihat di mata dia. Terus apa reality untuk dia? Ya yang hitam putih tadi yang monoton tadi bukan warna merah gitu. Oh ini ada yang bilang, tadi aku join IG terus pindah Discord karena pengen lihat si baju tadi. Nanti aku kasih bajunya, fotonya ya, biar kalian berdebat, puas berdebat. Malam ini kita akan pulang. Wah, jangan nyanyi dong Tika. Terus apa sih namanya? Iya, tadi untuk orang buta warna emang gak ngaruh. Mau warna merah, warna biru, warna hijau kayak apa ya. Dia mah hitam putih aja liatnya gitu. Terus realita untuk dia apa? Ya hitam putih tadi realita buat dia. Aku lagi lanjut lagi. Impression apa nih kalau lihat gambar papi-papi gini? Kesannya apa nih? Image pertama yang kalian dapat?
Geng. Ya Ramdan jawabannya, geng. Lucu, mau culik. Ah, gemes, mau pulang. Apalagi. Me and the boys. Bau, rokok bau. Ya, ha, gitu. Ah, apalagi nih? Iya, dari sini aja kita kelihatan gitu kan. Realitas semua orang tuh beda-beda. Kayak ada yang lucu, ada yang suka banget ya sama papi kecil lucu-lucu kayak gini golden retriever gitu ya. Ada yang mungkin jijian gitu kan, ada yang nggak suka anabul juga kan ada ya, yang nggak suka anabul, males itu apa kotor gitu kan. Ada juga gitu kan. Ada juga orang yang takut anjing gimana? Yang dia punya trauma dulu waktu kecil digigit anjing. Realita dia apa? Realita dia ya takut dah. Lihat 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 ini ya dia takut dong. Jadi apakah realita itu cuman valid untuk satu keadaan? Enggak. Itu kan depend on apa namanya? Depend on gimana orang itu memproses informasi dan program apa yang udah ketanam di dalam otaknya. Kalau si orang itu diprogramnya takut anjing, ya udah dia lihat ini mah kabur, takut, dia takut digigit gitu kan. Kalau orang yang nggak punya, istilahnya nggak punya program takut anjing, ya seneng ngeliatnya lucu kan, anabul gitu kan. Pengen wul-wul gitu kan. Ya, apa ya? Jadi tadi aku bilang, manusia memproses stimulus, impresi itu tuh diproses berdasarkan apa namanya? Stimulus yang dia dapat diproses berdasarkan program yang udah tertanam di dalam otak kita. Nah, program itu apa? Kita harus cari tahu. Ada itu namanya subconscious programming. Aduh, waduh kajol ini memancing perdebatan ini. Waduh, kajol nih bahaya nih. Nanti pada nggak tidur. Nanti pada nggak tidur ini kajol nih kalau kalau ngasih bahan perdebatan nih. Oke, kita lanjut ya, guys. Gak apa-apa besok libur, aduh. Nah, ini. What happens when we dream? Is our dream real? Apa yang terjadi ketika kita mimpi? Mimpi kita tuh nyata atau enggak? Mimpi kita tuh nyata atau enggak sih, guys? Kalau kita mimpi lihat ada gajah jalan-jalan di atas awan, itu tuh nyata nggak? Nyata, tapi cuma buat kita nyatanya. Dan cuma pada saat kita mimpi aja, gitu. Jadi sebenarnya mimpi kita tuh nyata. Tapi buat kita doang validnya. Buat orang lain nggak valid. Nggak, apa namanya, nggak nyata. Makanya ada orang yang, misalkan kita tidur ya, tidur mimpi, terus mimpinya mimpi dikejar setan gitu kan. Wah, deg-degannya tuh kerasa banget gitu. Kayak seolah-olah beneran terjadi kan. Itu beneran, beneran. Maksudnya dalam ketika mimpi kita lihat itu tuh apa yang kita lihat pada saat itu adalah nyata untuk otak kita. Bukan untuk apa namanya? Bukan untuk orang lain tapi untuk kita gitu. Jadi makanya apa sih namanya? Orang itu dianggapnya mimpi itu adalah kayak seolah-olah dunia kedua bagi kita. Karena bener, kita tuh kayak seolah pindah 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 dunia gitu kan. Toh pada kenyataannya bahkan ketika sekarang kita bangun pun semua stimulus yang kita dapat ini tuh diproses sama otak kita gitu semua. Kalau otak kita nggak jalan, mau ada stimulus bagaimanapun, kita nggak akan bisa memproses itu. Jadi yang kita lihat itu tuh bukan yang nyatanya, bukan yang sebenarnya gitu. Kayak tadi ada orang lihat baju warna putih gold, yang satu warna hitam apa hitam biru. Itu yang mana yang bener gitu kan? Ya nggak tahu, ya nggak tahu gitu. Itu apa namanya? Itu tuh based on mereka apa namanya? Based on mereka impresinya gimana? Based on gimana mereka mengolah data dari mata mereka diolah di otak mereka sampai jadi bentuknya kayak gitu, warnanya kayak gitu. Gitu. Jadi
Mimpi mimpi itu nyata, tapi untuk kalian aja dan pada saat kalian bermimpi aja gitu. Udahnya ya udah selesai. Oke, hard truth about reality di sini. We always suppose that whatever we see right now, other people see it similarly as we do. Enggak, no. Anything you notice right now is simply the perception created by your mind. Jadi ini yang tadi aku bilang ya guys. Apa namanya? Teman-teman yang apa sih? Kita tuh selalu mikir apa yang kita lihat itu orang lain juga sama ngelihatnya. Padahal enggak. Tadi yang aku contohin orang apa sih namanya? Baju apa white and gold and apa namanya? Blue and black aja berantem. Ya enggak? Padahal gambarnya sama, tapi berantem nih, gelut ini orang-orang di chat gitu. Yang di Discord ini pada pada, "Woi, enggak gitu," gitu kan. Nah, yang mana yang benar gitu? Kita tuh nggak bisa expect orang untuk melihat sesuatu sama dengan kita. Karena nggak ada yang objektif, semuanya itu subjektif, guys. Semuanya itu subjektif berdasarkan apa yang udah diprogram di otak kita gitu. Jadi di sini dijelasin kalau our brain mimics the identical pattern, developing a reality in our heads as our bodies transport us through the construct where we perceive the external world. Iya, jadi yang tadi aku ceritain. Jadi otak kita tuh kayak eh kayak ngedevelop atau memproses data-data yang kita dapat dari external world dan juga itu tuh berdasarkan organ-organ gitu. Terus mereka lagi ya, otak kita itu reassemble the data to create a virtual reality di dalam mind kita gitu. Jadi apa yang real gitu untuk kamu gitu? Itu tuh cuman persepsi aja gitu. Persepsi yang dibuat oleh otakmu gitu. Jadi reality itu sangat sangat subjektif guys gitu. Your reality is only matters to you. Dan reality kamu tuh matter buat kamu aja, nggak matter buat orang lain gitu. Jadi kamu nggak bisa orang lain untuk bersikap sama dengan kamu gitu. Iya. Oh, siapa tuh? Oke. Terus ini aku matiin dulu. Oke. What reality are you developing for yourself? Gitu. Kita kan nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih nationality kita, keluarga negaraan kita. Kita nggak bisa milih surrounding kita. Terus kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita nikah, kapan kita lahir gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus itu gitu. Kayak gitu. Dan however there are things we can control how our mind perceive all the information deciphered by our brain. Jadi gimana mind kita, mind itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, memproses informasi yang diolah oleh otak kita. Dan itu akan jadi reality kita gitu. Akan jadi kenyataan kita. Makanya kita harus ganti belief kita harus ganti mindset kita. Dan ketika kita mengganti mindset, kita mengganti belief kita, itu realita kita mungkin akan berganti juga gitu. Terus ini aku kasih quotes ya. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Gitu. Mantap kan? Ini dari Eleanor Roosevelt. It's not about changing the outer reality because there is not one. It's about changing inner reality and experiencing the result reflected back to you. Jadi itu tuh bukan gimana kita mengubah realita di luar kita kayak aku nggak ini pokoknya aku harus kayak gini. Seandainya aku tinggal di rumah yang lebih bagus mungkin aku bakal lebih happy gitu. Nggak gitu. Yang pertama itu yang diganti adalah mindsetnya dulu diganti gitu. Karena pada dasarnya objective reality itu nggak ada gitu. Semuanya itu
ketika kita mengubah inner world kita, inner reality kita, itu tuh akan istilahnya tuh akan ada yang terpancar keluar dan akan kembali lagi ke kita gitu dalam bentuknya gitu. Jadi kalau kita menganggap dunia ini menakutkan, mungkin dunia akan benar-benar jadi menakutkan buat kita gitu. Ketakutan aja terus jadinya gitu. Atau ketika mau kita menganggap dunia ini menyenangkan, ya mungkin akan jadi menyenangkan gitu. Seru ya, adventure gitu. Atau enggak, seru ya, menantang, challenging ya, seru ya, gitu. Jadi kayak aku pernah baca nih kalau nggak salah dari sharingannya Growth Space ya waktu itu. Yang harus apa sebutin kata pertama yang kebayang di dalam benakmu ketika kita uh, menyebutkan dunia ya kan kalau nggak salah kayak dunia itu apa hidup ya salah bukan dunia hidup hidup itu bla 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 gitu kan. Kalau hidup itu perjuangan ya udah berjuang aja ntar mulu gitu kan kerjanya gitu. Karena dia memang mindsetnya menganggap hidup adalah perjuangan. Ya udah dia berjuang terus gitu. Kalau ada orang bilang hidup adalah adventure, wah mungkin dia seneng karena dia seneng adventure, dia seneng berpetualang gitu. Mungkin dia akan sangat happy gitu dalam menjalani kehidupan kayak gitu. Nih kata Devon, hidup adalah anugerah. Wah, buat Devon mungkin hidup ini berkah gitu ya buat dia. Jadi mungkin Devon akan lebih bersyukur dengan menganggap hidup ini uh, anugerah gitu. Waduh, Kayime, hidup penuh liku-liku. Mungkin nanti hidupnya penuh liku-liku. Hidup hidup seperti Larry. Ramdan katanya hidup seperti Larry. Waduh. Life adalah hidup. Wah, Mufid sangat filsuf sekali. Melakukan yang terbaik. Hidup adalah RPG. Waduh, itu lagu dangdut. Ya, oke. Next, next. Oke. Aduh, masih panjang, guys. Masih ini ya. Stay di sini ya. Mungkin kita 2 jam kali habisnya. Ini baru setengah slide kayaknya. Oke, how impression is formed. Bagaimana bagaimana impresi impresi itu terbentuk. Yang pertama ada prosesnya namanya affirmation, yang kedua adalah negation, yang ketiga adalah synthesis. Yang pertama affirmation itu dia ketika stimulus datang ke kita, terus si otak mengantarkan ke dalam sisi brain ya, brain atau pusat intelligence kita untuk memproses informasi itu. Nah, terus negation itu ketika si proses pusat intelektual kita memproses dan menerima impression tadi ya. Nah, sintesis itu adalah ketika kita berusaha mengkomprehend atau mengerti impression itu tuh apa sih yang tadi diproses dalam otak kita tuh apa gitu. Pada akhirnya akan berpengaruh pada reaksi kita gitu. Nah, ini aku kasih ya gambarnya ya di sini. Di sini ada impression. Impression itu datang ke kita itu dalam bentuk macam-macam. Imajinasi, main pikiran, sight, penglihatan, sound, suara, touch, sentuhan, taste, rasa, smell, bau gitu ya. Datang dari seluruh panca indera kita. Set. Terus diproses sama ini yang tadi aku bilang. Intelektual, motor, emosional, instinktual, sama seksual. Mungkin kalau impresinya dia lihat cewek cantik, mungkin yang bekerja nanti seksualnya. Yang langsung cepat gitu kan. Aku mau wah ini cantik banget gitu. Kalau dia megang kopi panas gitu ya, nggak sengaja aku pegang jangan kopi, panci panas gitu ya, set gitu terus langsung narik, itu instingtualnya yang kerja kayak gitu. Ya macam-macam. Ntar aku jelasin ya satu-satu. Lanjut. Intellectual center. Ini adalah otak ya. Tempatnya di mana? Di otak. Terus fungsinya apa? Elaboration of concept, reasoning, memory, project, analysis, dan lain-lain. Terus kecepatannya lambat, iyalah gitu kan. Kita disuruh ngitung matematik kan lebih lama ya daripada disuruh disuruh uh, gerak gitu kan. Jadi speed-nya ini dia paling lambat karena kan harus analisis dulu panjang kan prosesnya. Ini sangat berguna untuk physical reasoning gitu kan. Tapi nggak bisa comprehend sama emosi.
sama emosi atau metaphysical matters. Jadi kalau diiniin sama yang gaib-gaib gitu ya, kalau kita pengen berusaha reasoning, nggak bisa-bisa reasoningnya. Karena memang nggak kotakan gitu sebutannya gitu ya, kalau mau yang gitu-gitu. Yang gaib-gaib maksudnya. Yang kedua adalah emotional center. Dia itu lokasinya di solar plexus. Solar plexus itu di mana ya? Sini ya, sini solar plexus. Sini. Fungsinya eh emotion itu proses emosi yang di dalamnya terdapat sadness, sedih ya, love atau cinta gitu kan. Euphoria itu kesenangan yang berlebihan gitu kan. Kecepatannya fast. Ya iyalah gitu kan. Di sini nih, Fon, di solar plexus di sini. Solar plexus tuh kok nggak salah throat di bawah throat sedikit gitu ya. Mm-mm. Terus tapi ini ya hati-hati ya di sini katanya. Sometimes people get addicted by the impression that processed by this emotional center. Contohnya overeating, non-stop scrolling to social media. Gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau impresi yang diproses sama si emotional center ini, kalau nggak dipikirin, kalau nggak diproses lebih lanjut, itu terkadang bisa jadi adiksi atau ketergantungan. Misalkan makan terus-terusan gitu kan. Aduh enak nih, enak apa namanya, suka banget deh manis-manis gitu, enak deh. Terus dia nggak bisa berhenti. Karena diprosesnya cuma pakai emosi gitu, nggak pakai logika gitu kan. Atau non-stop scrolling sosial media. Apa namanya? Yang di trigger kan berarti kalau sosial media itu apa ya? Apa sih? Proud. Bukan proud juga, apa ya? Kayak curiosity ya mungkin ya. Nggak tahu lah, pokoknya ada triggernya lah kalau di sosial media tuh kenapa dia nggak bisa berhenti. Ini kalau diproses sama si eh, apa emotional center ini bahaya. Jadi harus dipikir ya. Nanti aku ada ini deh. Moving center. Ini pusat motorik ya. Tadi yang aku jelasin motorik. Ini lokasinya di higher part of the spine. Di mana sih? Sini ya, sini nih, tulang tulang belakang, dekat leher sini. Terus fungsinya itu dia untuk bergerak, berjalan, pakai baju, terus apa namanya? Driving katanya. Bicara, talking. Nah, ini juga kecepatannya dia fast ya. Ya, prosesnya cepat. Iyalah gitu kan. Kita jalan nggak pakai mikir kan. Langsung langsung jalan aja gitu kan. Nah, ini ada tendensi untuk membentuk habit ya. Kalau moving centernya di-trigger, ini kadang-kadang bisa membentuk habit gitu kan. Dan kita tuh perlu discover atau comprehend gitu. Kayak misalkan habit apa ya? Kadang kita tuh punya habit yang kita sendiri nggak sadar. Misalkan kalau aku tuh biasanya gerak-gerakin kaki kanan gitu. Kalau lagi nggak sadar, kaki nggak sabar aku tuh suka gini, hehehe gitu kan. Kaki kanan tuh naik turun kayak gini gitu kan. Nah itu harus 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 disadari bentar. Sup, jangan gerak. Kenapa ya aku tuh bergerak? Aku tuh suka mikir gitu kan. Oh, mungkin aku merasa misalkan ya, kalau aku lagi di kelas yang membosankan gitu, aku suka gerak-gerak gitu kan. Aduh, aduh, aduh. Mungkin aku merasa nggak eh kelas ini membosankan dan aku tuh pengen keluar, makanya badan aku tuh goyang-goyang mulu gitu karena pengen keluar gitu kan bawaannya kayak gitu. Kita harus sadar juga soal itu. Next itu instinctive center. Ini ada lokasinya di lower part of the spine. Jadi tulang tulang punggung sini ya, tulang punggung bagian belakang sini agak agak dekat tulang ekor ya, agak dekat tulang ekor. Nah, fungsinya ya untuk ini ya, apa namanya? Regulasi tubuh, darah gitu ya, blood circulation itu apa? Sirkulasi darah gitu ya, pencernaan, digestion, nafas, survival instinct yang tadi aku bilang. Kalau lihat apa namanya? Harimau gitu lari gitu kan. Itu instinctive center. Nah, katanya si five senses itu belong sama si instinctive center. Jadi, makanya ketika mata kita melihat sesuatu yang membahayakan, kita langsung bisa bergerak cepat, itu karena diproses oleh instinctive center, gitu. Next. Nah, ini terakhir, sexual center. Lokasinya di sexual organ. Ini fungsinya ya untuk reproduksi lah ya, udah jelas. Reproduksi sama health of physical body. Kecepatannya paling fastest, katanya gitu ya. Paling cepat, gercep ya.
can influence our psychological states, either positively or negatively. Hati-hati nih teman-teman yang apa namanya, jangan membiarkan diri kita dikontrol sama si sexual center ini ya. Jadi kayak lihat cewek cakep dikit, wah trigger ya. Ya nggak gitu juga. Karena tapi nggak bisa dipungkiri karena memang dia yang paling cepat prosesnya gitu kan. Berpikirnya itu paling cepat gitu kan. Kayak apa namanya? Makanya kayak orang yang nggak bisa kontrol lust itu mungkin dia kebanyakan dikontrol sama si sexual center ini gitu. Nah, terus dibilangin 5 center yang tadi aku jelasin itu bisa diklasifikasikan jadi tiga brain, three brain. Yang pertama itu yang paling cepat, si fastest. Isinya adalah yang tadi motorik, moving center, instinctive center, sama sexual center. Ini yang paling cepat nih, tiga ini. Gak usah mikir, langsung gercep. Yalah, gitu kan. Yang kedua, second brain. Second brain itu adalah emotional center. Yang tadi yang di hati ya, di sini solar plexus. Yang sedih, senang, terus kayak eh, apa namanya, love, kayak gitu. Itu diproses di solar plexus. Yang ketiga adalah intellectual center. Nah ini baru yang logika, yang otak kita nih yang beneran tuh baru di yang the third brain. Terus aku pengen nanya nih, is Shakespeare quotes love is blind too? Bener nggak sih cinta itu buta guys gitu menurut Shakespeare? Ayo dong chat dong. Bener nggak guys cinta itu buta guys? Betul, asik. Kenapa buta? Sekalian jelasin dong kalau bisa. Buta pakai kutip ya. Kenapa cinta itu buta? Diproses di mana nih si cinta? Diproses pakai otak yang mana? Cinta itu buta tapi jangan goblok. Iya itu lain lagi. Ya makanya kenapa? Oh ya, aku tanya lagi juga. Kenapa manusia goblok kalau jatuh cinta? Dari mata turun ke hati. Kenapa manusia jadi goblok kalau kalau jatuh cinta? Dia pakai proses intelligence yang mana? Brain yang mana dia? Dari act of service turun ke hati. Loh, pakai emosi gak pakai otak rendang telur karena kan enak loh. Iya, jadi kalau jatuh cinta itu kebanyakan dia diproses di dua, emotional center sama sexual center. Goblok jadinya, ya gak? Makanya apa namanya? em, apa kita itu kalau misalkan lagi jatuh cinta, kadang-kadang gak bisa gak bisa berpikir jernih itu karena si third brainnya ketutup gitu. Udah kalah sama si first brain sama si second brainnya gitu. Aku jatuh cinta soalnya pacar saya pintar. Bukan bukan masalah pacarnya pintar gitu. Mininya maksudnya kenapa kita tuh kayak nggak bisa berpikir jernih gitu kalau kita jatuh cinta, kalau lagi bucin gitu. Kenapa nggak bisa berpikir jernih? Itu karena em, kita tuh ngolahnya tuh cuman di first brain sama second brain aja gitu, di emosional sama di seksual gitu. Kayak gitu. Kalau kata Kak Feli, kalau belum ngalamin berasa goblok berarti belum jatuh cinta. Aku jujur loh, aku pernah goblok banget dulu. Zaman jatuh, zaman bucin, zaman zaman bucin-bucin parah pernah sih goblok banget. Tapi ya sudahlah, tak apa, tidak apa goblok. Oke, terus yang benar itu gimana sih? Tapi kan nggak mungkin kita pakai otak terus-terusan. Masa jatuh cinta pakai otak gitu kan? Pakai logika kan nggak mungkin. Kita bentar, bentar, aku ingin berusaha memahami cinta ini apa dulu gitu. Terus berfilosofi, terus dia mikir panjang, critical thinkingnya enggak juga. Gila juga kok kayak gitu mah gitu kan. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah the balance and harmonious working of these three brains means living wisely. Jadi kayak kita hidup bijak itu dengan bikin semua tiga otak ini, tiga jenis otak itu bekerja secara seimbang bersama-sama gitu. Jadi jangan pakai logika mulu, jangan pakai hati mulu, jangan pakai apa namanya?
apa tuh sebutannya, motorik atau insting atau seksual mulu gitu kan. Ganti-ganti gitu. Pakainya se seimbang gitu dipakainya gitu. Ya, aku kasih tahu nih cara problem solving pakai 3 otak ini ya. 3 otak ini. Jadi, ini tuh kita tuh kadang ya, great solution strikes our mind when we were no longer thinking on the problem. Kadang-kadang, nyadar nggak sih? Kadang kita tuh ketika kita lagi nggak mikirin masalah, solusi itu datang dengan sendirinya. Ya gak usah gini, gini aja lah gampangnya. Aku nyari kunci gitu kan. Mana ya kunci rumah ya? Mana ya hilang ya? Oh gila. Pas dicari gitu, diinget-inget gitu. Oh tadi nyimpen di mana gitu ya. Gak ketemu-ketemu. Giliran lupa, giliran udah ya udahlah, udah pasrah aja lah aku mah kayak ya udah hari ini mah nggak bisa pulang gitu. Nginep di mana gitu di rumah temen aja atau nginep di mana lah gitu kan. Tiba-tiba inget, iya, kan tadi kan dimasukin ke tas ya, kenapa aku nyariin di kantong saku? Ya iya nggak ada, iya kan? Kayak gitu. Kenapa? Itu karena kita udah ganti si brain-nya itu kemana kayak gitu. Terus tadi dibilang yang tadi aku ceritain, forget the problem for a while. Ya udah, kalau misalkan ada masalah yang stuck banget, kita nggak bisa mikirin, udah buntu gitu ya, buntu dipikirin semacam apapun, nggak ketemu-ketemu jalan keluarnya. Ya udah coba lupain dulu, lupain dulu masalahnya. Terus ganti uh, change the center associate with the problem gitu. Misalkan kalau masalahnya masalah intelektual, misalkan kayak apa yang masalah intelektual contohnya. Misalkan kita ngerjain soal matematika ya, ya apa kalkulus lah, jangan matematika terlalu gampang, kalkulus nih ya. Ada formula gitu kan. Terus kayak kita disuruh nyelesain soal advance kalkulus gitu kan. Mana nih, udah coba segala macam cara nggak ketemu-ketemu gitu ya hasilnya gitu kan. Kok kok beda gitu. Terus mumet banget gitu ya berapa kali udah baca buku yang mana, udah cari tahu di mana-mana nggak ada jawabannya gitu kan. Ya udah, tinggalin dulu. Ganti pakai apa namanya? Pakai brain yang lain. Misalkan kita ganti pakai brain ini, brain motorik tadi apa sih brain motorik tuh yang first thing. Ya udah lari, jogging dulu atau enggak apalah yang gerakin badan kan motorik ya. Gerakin badan. Entah itu lari, entah itu fitness atau apa aja, pokoknya gerakin badan. Ganti dulu gitu. Kalau masih belum dapat juga, belum dapat juga, ganti lagi pakai brain yang lain, otak yang lain. Berarti misalkan ganti sama otak yang emosi, ya udah kalau kayak gitu cari yang seneng-seneng. Misalkan nonton dulu, nonton apa namanya? Nonton TV, ya nggak usah TV lah, jelek banget sih TV. Ya udah, misalkan ini deh biar yang dapat inspirasi, jalan-jalan ke museum gitu. Lihat lukisan seni gitu kan, biar si apa rasa indahnya tuh tergugah gitu. Masuk situ kan terus kayak, oh bagus ya lukisannya kayak gitu. Nah mungkin mungkin akan datang gitu sih. Kadang-kadang tuh kayak, oh iya ya, kenapa nggak pakai cara ini? Kadang-kadang tuh solusi itu suka datang kayak gitu. Tapi nih, kalau kita udah ngelakuin segala cara, udah tertukar segala macam emosional, apa namanya, ganti ke instinktif, ganti ke motorik, ganti ke emosional, ganti ke intelligence, nggak nemu-nemu juga, ya udah, apa namanya, kalau memang nggak ada solusi, ya udah itu bukan problem berarti gitu kan. Terima aja gitu. Terima aja, it's just the way things are gitu. The problem is us gitu. Masalahnya tuh kita tuh kadang pengen lihat sesuatu tuh sesuai sama yang kita pengen, padahal mah yang nggak usah gitu, nggak bisa. Segimanapun kamu berharap bahwa langit itu hijau gitu, nggak akan bisa langit jadi hijau. Terus itu apa jadi masalah gitu kan? Kalau memang nggak ada solusinya, kalau memang nggak bisa diubah segimanapun kita nyoba, udah sampai kayak gimana pun, ya nggak ada cara lain, memang harus diterima gitu. Ya accept gitu. Accept and love the things as they are gitu. Ya udah, terima aja. Apa ya misalkan misalkan aku ya, pipi aku cabai banget gitu, ini cabai banget kayak bapau. Terus kayak, apakah ini masalah gitu? Buat aku, pertamanya aku kalau misalkan aku anggapin sebagai masalah, ini akan jadi masalah gitu. Kayak, ih, apa namanya?
Iya, aku jelek banget, kok PP aku gede banget sih, aku gendut banget sih kelihatannya, padahal aku nggak gendut gitu, tapi aku jadi kelihatan gendut karena PP aku kayak bapak gitu kan, terus panik, terus jadi problem gitu buat aku gitu. Ya udah, padahal padahal ya udah sih aku terima aja, aku cabi, ya udah gitu, accept, terima. Terus aku mencintai, ya aku mencintai pipiku yang cabi ini gitu sekarang, karena dengan aku cabi, aku jadi kelihatan jauh lebih muda daripada aslinya, misalnya gitu ya. Anggap cari positifnya gitu loh. Cari positifnya gitu. Iya gitu. Wih, pipi lebar rezekinya banyak. Amin ya Allah, amin. Iya gitu. Jadi kayak ya udah, accept aja, terima aja. Memang kita tuh seperti ini tuh, terima gitu. Terima aja. Terus dengan kita menerima, kita akan jadi free, happy gitu. Nah, ini rekomendasi dari problem solving ini yang aku ceritain tadi ya. Kalau misalkan kita lagi intellectually tired, lagi capek secara intelektual, ya udah, apa, kita keluar, apa namanya, eh, sepedaan, terus jalan-jalan di taman, dengerin musik, jalan-jalan ke museum, lihat lukisan, gitu kan. Pokoknya ganti, shifting, shifting, pakai brain yang mana diganti gitu ya. Terus kebalikannya juga, kalau misalkan si emotional centernya yang excited, si brain yang emosional itu eh, entah itu karena sedih, atau karena marah, atau karena emosi-emosi lain, ya coba diganti juga change of apa centernya. Jadi apa namanya? Ke motorik misalkan ganti jadi physical exercise, visit a friend and talk about interesting things. Mungkin bisa diskusi tapi diskusinya yang intelektual misalkan. Jangan diskusinya yang ngituin masalah yang tadi gitu. Diskusinya yang lain, yang intelektual gitu, biar si otaknya yang kerja gitu, ganti logikanya yang kerja gitu. Gitu problem solving. Jadi gimana sih cara kita mentransformasi impresi atau mengubah impresi kita? Ya udah, kita recommended at the end of the day we make retrospective trail of the event of the day, starting from the actual moment, ending on how you wake up later, choose the most important event, one where our ego works. Jadi, ini praktis yang sangat mudah ya. Nggak mudah sih. Apa ya? Bisa dilakukan lah kalau dicoba gitu ya. Jadi kita pertama nih ya, sebelum tidur, aku contohin ya, sebelum sebelum tidur, itu kita coba retrospeksi diri kita. Playback, play ke belakang. Oke, misalkan, kalau aku biasanya, kalau lagi meditasi gitu ya sebelum tidur, apa, posisi tangan itu kan ngaruh ya. Kalau kamu tangannya, bentar aku ini susah posisinya soalnya duduk kayak terserah mau posisinya bersila, mau posisinya duduk di apa kayak aku ini sekarang, atau posisinya gimana. Cuman aku ajarin aja ya. Jadi kalau mau grounding, kamu tangannya itu tapaknya ngadep ke bawah. Pegang lutut. Pegang lutut gitu. Gimana? Gimana sih cara ya sila. Sila sila deh, sila. Sila terus gini. Gitu. Ini apa namanya, punggungnya rata ya, apa namanya, tegak ya, jangan jangan terlalu nyender karena kita kan meditasi ya, bukan mau tidur. Jadi kalau bisa tegak, punggung tegak, terus tangannya uh, di lutut. Itu kalau mau grounding. Tapi kan kalau sekarang kita mau retrospektif, tangannya gini. Apa namanya? Ini aku lupa ada sebutan bahasa Sanskritnya apa gitu, aku lupa. Jadi kayak dengan kita posisi kayak gini tuh, jadi kita lebih gampang refleksinya gitu, berefleksi. Oke, terus tutup mata. Oke, tarik nafas. Ada hitungannya. Biasanya uh, narik napasnya itu 4, hitungannya 4. 1, 2, 3, 4, narik. Terus tahan 7, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus hembuskan. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hitungan ya.
sambil 3 kali aja ya. Kalau aku sih biasanya 3 kali, terus udahnya tadi itu mulai retrospeksinya. Misalkan kamu mau tidur jam jam berapa sih biasanya tidur jam 11. Oke, putar jamnya balik, mundur gitu ya. Di dalam otak kamu putar balik. Oke, jam 10 malam aku ngapain tadi? Oh, jam 10 malam tadi aku ini ngobrol di pos ronda gitu kan. Ngobrol apa ya tadi di pos ronda? Oh, ngobrolin bla 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 gitu kan. Oke, terus jam 9 ngapain ya? Berapa? Terus aja gitu kan, putar. Terus sampai akhirnya kamu bangun. Sampai kayak, oh tadi aku kerja, oh tadi si bos marah gitu. Tadi si bos marah. Terus pas si bos marah aku tuh sedih banget karena apa gitu misalkan. Karena misalkan, oh karena si bos eh mm, nganggep aku nggak becus kerjanya gitu. Nah, di situ berhenti. Berhenti dulu di situ ya. Soalnya di situ egonya ada kan. Eh, kamu ketika kamu marah itu egonya ada di situ berarti kan. Berarti choose the most important event where our ego works. Jadi kayak oke, tadi ego aku ke-trigger ketika bos marah. Ketika bos marah, kenapa aku marah ya? Coba pikir dulu. Ya sambil sambil tadi ya. Posisinya masih yang tadi ya, masih refleksi. Kenapa ya tadi aku marah? Oh, itu karena si bos bilang aku kerjanya nggak becus. Kenapa kalau bos bilang aku kerja nggak becus aku marah ya? Oh, karena aku merasa tersakiti. Karena aku udah usaha keras untuk ngerjain project itu. Tapi si bos tuh nggak menghargai aku, nggak ngapresiasi kerjaan aku. Aku jadinya sedih, terus aku marah juga gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti aku akuin aku tadi marah dan aku sedih karena si bos kayak gitu. Ya udah, di kayak observasi aja, observasi. Terus sampai kamu eh, balik ke posisi bangun tidur. Terus katanya tadi reflect and meditate. Oh, ini yang tadi aku jelasin ya. Characterizing in meditation, we are actors and acting this in character. Ya, analisis juga kan. Evaluate damage to ourselves and to others. Ya, kalau misalkan kita marahnya sampai sampai ngerusak gitu ya, misalkan misalkan kita jadi ngomong kasar ke bos kita atau ngomong kasar ke coworker kita, coba dievaluasi gitu ya. Kerusakan apa sih yang bakal kita sebabkan ketika kita berkata kasar kepada bos dan kepada kolega kita gitu. Mungkin mereka akan merasa sakit hati, mungkin mereka akan sedih juga sama kayak kita gitu kan. Nah, terus udahnya ya berdoa, udahnya ya berdoa sama apa aja sih gitu kan. Maksudnya kayak karena spirituality ini nggak harus tergantung sama agama, jadi ya bisa berdoa sama Tuhan. Ya kalau yang Islam bisa berdoa sama Allah, sama Tuhan atau sama universe lah. Kalau misalkan yang seneng sama New Age atau sama divine divine being lah gitu untuk yang nggak tahu agnostik gitu atau apa gitu. Ya minta berdoa, tolong hilangkan ego aku gitu. Tolong hilangkan perasaanku yang itu gitu. Tolong hilangkan marahku gitu. Tolong damaikan hatiku gitu loh. Tolong damaikan hatiku gitu. Nah, this step needs to be done honestly, harus jujur. Jangan jangan apa ya? Enggak kok aku nggak marah gitu. Kita udah meditasi tapi kayak kayak takut gitu. Kita kayak aduh kok aku jelek banget ya. Eh kok aku kalau marah serem gitu ya gitu kayak aduh enggak aku nggak marah aku nggak gitu nggak mau nerima tuh ada banyak juga orang yang nggak mau nerima gitu terima aja sejelek-jeleknya yang terjadi tuh kamu gitu terima aja gitu oke apa namanya hmm, apa not identifiable serious as much as possible ya remember what more bother us from world like we have it very deep inside. Oke, ingat aja, sesuatu yang mengganggu kita itu adalah sesuatu yang tertanam jauh di dalam subconscious kita. Misalkan kalau aku kalau aku ini agak apa sih ada agak personal gitu ya. Kalau aku agak personal. Kalau aku tuh marah banget kalau bentar. Oke.
Aku tuh bukan marah ya, kayak kesel gitu ya. Aku tuh kadang kalau misalkan dulu kalau ada temen aku gitu ya, datang gitu kan cerita misalkan, terus dia kayak victim playing victim. Harusnya dia tuh bisa melakukan sesuatu tapi dia sangat kayak menurut aku dia sangat powerless gitu. Ini aku yang dulu ya, aku yang dulu. Menurut aku dia sangat powerless. Kok gitu aja gak bisa sih fighting dong gitu, berjuang dong gitu kan. Kayak karena aku dulu orangnya berjuang banget gitu. Jadi kayak kalau aku ngeliat yang orang yang kayak ditoel dikit letoy gitu tuh aku dulu kesel. Nah, terus aku akhirnya refleksi, kenapa aku bisa semarah itu ya? Kenapa aku bisa semarah itu? Padahal itu kan temen aku gitu kan. Padahal itu temen aku. Kok aku bisa walaupun aku nggak keluarin ya marahnya, aku cuma dumel aja dalam hati gitu kan. Kayak, "Idih, apa sih ini orang gitu-gitu aja," gitu kan. Kok kok dia nggak berjuang gitu, kok berjuangnya nggak ada sih, kok lemah banget gitu. Dulu tuh aku gitu kan. Terus aku terus aku mikir, kayaknya yang salah itu aku bukan temenku gitu. Aku tuh aku akhirnya ada refleksi, aku meditasi, aku refleksi, terus sadar. Akhirnya aku nemu penyebabnya apa. Jadi penyebabnya itu ya kayak trauma masa kecil gitu kan ternyata. Kenapa aku sangat benci powerlessness itu karena dulu aku melihat ibuku powerlessness gitu, sangat powerless gitu, sangat nggak punya lemah gitu, nggak punya perjuangannya tuh nggak ada gitu, dibully gitu ya. Dulu tuh kan karena keluarga aku paling nggak punya ya daripada yang lain, jadi kayak kayak terbully lah gitu kan. Tapi tuh nggak ada ngelawannya gitu. Jadi kayak ada apa yang salah gitu kan. Jadi aku tuh nggak suka melihat itu karena itu aku teringat sama masa kecilku gitu. Sebenarnya yang salah bukan temanku, aku yang salah gitu. Nah dari refleksi itu, aku jadi tahu apa aja apa namanya eh, unconscious belief yang ternyata masuk ke dalam diriku gitu. Dan itu aku harus work on di situ kan, harus pelan-pelan kerja di situ gitu. Ini bener-bener deh, habis reflektif ini bakalan change your life banget sih, bener. Maksudnya kayak kalau bisa sih setiap hari sebelum tidur. Tapi kalau nggak bisa setiap hari juga nggak apa-apa sih ingatnya aja. Cuman bener-bener ngeri sih. Pertama-pertama ngeri. Jadi kayak mengenali yang rusak-rusak gitu di dalam diri. Tapi kan gimana kita mau benerin ya? Kalau kita nggak tahu yang rusaknya apa. Harus tahu dulu rusaknya di mana gitu. Baru kita bisa benerin. Tuh. Oke, ini terakhir ya guys. Ini ini juga salah satu film yang eh, bagus banget menurutku. Suaranya ada nggak? They don't want you to find your own answers. They want you to believe theirs. And let me guess. You want me to believe yours? No. I want you to stop gathering information from outside yourself and start gathering it from the inside. Are you part of some cult or something? People are afraid of what's inside. And that's the only place they're ever going to find what they need. Why can't you just sleep? Is it because maybe late at night, when all the noise dies down and you're laying there in bed and there's nobody around but you, and maybe you get a little scared? Scared because suddenly everything feels so empty. You tell me you want to be more than just someone who gets up on those rings and performs a well-practiced thunder too. You tell me you want to be someone who uses his mind and his body in ways that most people would never have the courage to. And I will train you to be a real warrior. Oke. Jelek nggak guys? Coba dong guys di chat dong apa aja yang kalian tangkap dari cuplikan dari A Peaceful Warrior ini. Ya dong guys, chat dong guys. Apa nih yang dari kata-kata yang tadi?
Know ourselves, kata Feli. Harus paham diri sendiri dulu. Benar, kata Hilwa Rahma. Debo ini. Apalagi. Stop overthinking. Apalagi nih? Kayume. Kenali diri sendiri dulu. Ini aku gemeter loh pas aku nonton. Gila nih film bagus banget sih. Sangat recommended. A Peaceful Warrior. Ini aku ketik ya guys. Ini kalian sumpah dah merinding nontonnya. Jadi Peaceful Warrior. Ini cerita kisah nyata tentang gimnas ya. Kalau nggak salah atlet Olimpiade Amerika namanya Dan Willman. Tahun berapa aku lupa Olimpiadenya. Terus kayak cerita perjuangan dia. Jadi dia tuh pernah kena kecelakaan. Jadi dia awalnya tuh bener-bener anak yang berbakat, straight A's, terus kayak perempuan tuh suka semua sama dia, tapi dia tuh empty, hampa gitu hidupnya tuh. Dia nggak bisa tidur kalau malam. Nah, suatu hari dia tuh ketemu sama si bapak ini, si Socrates dia nyebutnya. Bapak ini tuh bapak-bapak udah tua kerja di eh, tempat pompa bensin gitu ya, gasolin. Nah, gas station ya sebutannya, tempat itu. Nah, si bapak ini tuh banyak ngasih tahu hal-hal yang dia tuh nggak sadar gitu. Jadi kayak sampai suatu ketika si Dan Willman-nya ini dia tuh kecelakaan parah banget. Kakinya tuh kayak pecah, sampai dibilang pecah ya, into pieces, um, break into pieces sampai jadi 14 bagian, dan dokter itu mengatakan bahwa bahkan untuk bisa jalan lagi itu adalah sebuah keajaiban. Tapi ternyata dengan tekad dan juga dengan wisdom yang dia dapat, kebijaksanaan yang dia dapat dari si Pak ini, bapak yang kerja di gas station ini, dia tuh bisa menang Olimpiade. Keren banget sih. Aku nontonnya mau nangis itu. Jadi kayak sangat menggugah. Satu-satu kata-kata yang paling aku suka banget dari yang tadi bagian ini adalah dia yang ngomong gini kan tadi. Other people want uh, wants you to believe them gitu. Why you don't find um, information from your inside gitu. Dia tuh kayak orang lain tuh pengen ngasih tahu apa yang mereka percaya kepada kamu gitu. Jadi orang lain tuh banyak ngasih sesuatu dari luar gitu ke kamu gitu. Dan mereka tuh pengen kamu tuh percaya hal yang mereka percaya gitu. Padahal ya nggak juga gitu. Nggak semuanya itu benar kayak gitu. Terus dia bilang, padahal katanya, but the most important thing is what's happening in your inside world gitu. Yang paling penting adalah pikiran yang ada di dalam dirimu gitu. Itu yang dirimu tuh yang paling penting tuh apa yang ada di dalam gitu. Cari tahu apa yang kamu pengen tahu, apa yang kamu pengen dapatkan. Itu tuh semua udah ada di dalam diri kamu, tinggal kamunya aja look within gitu. Tinggal kamunya aja lihat ke dalam gitu. Kayak gitu. Gitu. Bagus ya ini guys, sumpah filmnya harus nonton, dan banyak banget apa kata-kata quotes apa wisdom yang ditarik sih dari film ini. Tapi temanya dia lebih ke kayak here and now. Jadi jangan peduliin masa depan, jangan peduliin masa lalu. Maksudnya jangan peduliin apa? Jangan terlalu overthinking ke masa depan, jangan terlalu overthinking ke masa lalu karena kamu live in the present gitu loh. Gitu. Ya, itu udah deh. Kok nggak salah habis tuh. Oh, ini terakhir ya, conclusion guys. Conclusion, jadi impression will always be what they are. It is the mind that places the value of good or evil into them. Impressions are neither good nor bad. It is the mind that interprets values in accordance with conventional understanding. Ini kalau nggak salah kayak pernah dibahas Bang John juga ya di sebelumnya. Kalau sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu.
apapun yang terjadi gitu, impresi juga nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, yang ngatain ini baik, ini buruk itu tuh sebenarnya ya ini aja gitu kan, pikiran kita aja gitu ngatain ini baik atau buruk. Dan kadang-kadang apa namanya, pemahaman secara konvensional, misalkan kita tinggal di suatu em, lingkungan yang misalkan konservatif, misalkan semua orangnya percaya satu satu hal gitu. Terus mereka percayanya misalkan ini aja yang gampang gitu ya. em, Kerja jadi PNS itu baik ya gitu kan, orang Indonesia kan gitu kan gitu. Terus semua orang percaya, si lingkungan itu percaya. Dan mereka tuh naruh belief itu ke dalam kamu. Karena mereka kan pengen percaya, kamu juga percaya apa yang mereka percaya kan? Gitu kan. Ya, udah kerja jadi PNS aja, kerja jadi PNS aja enak gitu kan. Gitu enak, banyak tunjangan bla 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 bla. Terus kamu jadi kepikiran juga, oh iya ya benar juga gitu kan. Padahal ya belum tentu kan. Belum tentu kan, harusnya dicari tahu dulu itu apakah benar atau enggak gitu kan. Terus apakah kamunya mau atau enggak? Kalau kamunya mau nggak apa-apa kan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan jiwanya bukan di situ gimana? Ini bukan aku menjelekkan atau apa ya, cuman kan orang Indonesia kan kebanyakan kayak gitu kan. Padahal kan orang-orang tuh pengen yang kerja kan pengen sesuai yang dia pengen ya, pengen yang passion lah istilahnya. Ada yang pengen jadi programmer ya misalkan ya, weh gitu kan. Coba bilang pengen jadi programmer, apa? Programmer lagi. Pro gamer, orang yang main game maksudnya. Main game gitu. Eh, Coba bilang orang tua, kamu mau jadi apa? Bu, saya mah mau jadi atlet e-sport, wes gitu kan. Bingung kan ntar, terus dibilang e-sportnya apa? Itu main game. Pasti langsung dimarahin kan gitu. Apa main game mah nggak bagus gini gini gini. Padahal dia belum tahu gitu atlet e-sport berapa dibayarnya gitu kan gitu kan. Kan maksudnya kadang itu conventional understanding itu belum tentu benar gitu loh. Jadi kita harus harus tahu gitu. Jadi harus gather sama analyze information di dalam dulu gitu. Bukan dari orang lain, dari yang orang lain kasih tahu ke kamu gitu. Oke. Udah deh, habis kita apa namanya? Panjang banget ya hari ini, 1 jam 40 menit. Tapi ya semoga jelas ya ini tentang transformation of impression. Ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat live ini ada di Instagram aku sato.fristi. Aku lagi live juga, bisa teman-teman lihat nonton juga. Mungkin tadi ada kayak gerakan meditasi atau apa kan itu lebih enak kelihatan di Instagram ya. Aku contohin gitu bentuk tangannya gimana gitu kan. Sama kalau misalkan mau lihat-lihat sosial mediaku yang lain juga bisa dari Linktree/Kristitania aja di situ. Langsung FRISTTY. Kok aku jadi susah ngeja bahasa Indonesia. TYTANIA. Oke. Udah, Fon. Finish. Oke, mati dulu ya rekaman. Ini yang gimana sih? Stop screen. Bentar ya, aku stop screen.